Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah an-nabiyul mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi sadaqa wa'adahu wa wafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ahlil sidqi wal wafa, amma ba'd. Para habaib al-mukarramin, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidzah, para hadirin hadirat rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah pada siang ini kita bersama istima' di tempat yang mulia ini, di makamnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Assegaf di lingkungan kota Gresik yang mulia ini, yang penuh dengan para aulia, para sulaha. Alhamdulillah kita berkumpul ini, saya Al-Fakir niatnya hanya mustamid, minta madad, minta barokah, doa para aulia. Alhamdulillah ini saya keberatan sebetulnya disuruh atau diminta untuk mengucapkan atau menyampaikan mau'idhah hasanah. Sebetulnya acara seperti ini pun sudah penuh dengan mawa'idh hasanah. Tarjama atau biografi Habib Abu Bakar itu ni'mal mau'idhah, yaitu yang saya petik, yaitu supaya kita sering-sering menyempatkan diri untuk hudhur majalisil ilmi. Saya sangat salut tadi yang disampaikan oleh penyampai biografi, yaitu kita jangan merasa cukup dengan live atau yang ada di medsos itu, walaupun itu sudah baik, asalkan majalisul ilmi, majalisul ta'lim, akan lebih baik dan lebih afdal kita harus menyempatkan diri untuk huzur majalisul ilmi, musyahadatul ulama, musyahadatu ahlil ilmi wal amal. Karena dengan musyahadah ini jalannya ahlu sa'adah mendapatkan sa'adah. Para sahabat itu mulia adalah karena ru'yatu wa liqa'u habibinal a'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal liqa, laulal musyahadah, manalu, mereka enggak akan dapat apa yang mereka dapatkan. Begitu juga tabi'in. Ini kalau sahabat walau lahzatan, tapi kalau tabi'in ini harus, sebagian ulama mengatakan harus akhdir riwayah, harus sampai ngaji atau mendapatkan satu hadis, dua hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Tadi disampaikan adalah saya sangat terharu atau terkesan di hati saya, yaitu tentang sholat. Nah ini sholat itu kita harus an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau kita hanya yang penting sholat, ini adalah berarti kita terjebak dalam sistem sekuler. Pas sholat kita agamis atau ibadah, tapi di luar sholat kita nggak mau agamis, nggak mau terikat dengan agama. Ini adalah sekulerisme. Marilah kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Bukan hanya pas sholat saja kita beribadah, tapi di luar sholat juga kita ibadah. Kita terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada orang tanya, maaf ini khususnya bagi masyarakat awam ya. Kalau yang ahlul ilmi saya kira sudah a'lamu wa adra minni, yaitu bahwasanya kalau ada orang tanya ini zaman akhir, ini sudah sangat sukar sekali istinabul manhiyat di zaman akhir karena likathratiha wantisyariha waqtinaqina biha. Kita ini sudah ditekan, ditekek dengan kemungkaran-kemungkaran, bahkan dijojohi, dijejeli dengan pemikiran-pemikiran sesat, aliran-aliran sesat, bahkan kekufuran-kekufuran. Kita diajak di medsos untuk sabbu sahabah, sabbu ahlil bait, sabbu sholihin, al-ahya wal amwat, na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita jauhi hal-hal yang begitu. Marilah kita isti'adzah billah minasyaitan min syarri al-istima'it tawasuli dan seterusnya, itu baromidnya yang sesat, menyesatkan. Kita harus ingkar bil qalbi itu. Maksud saya, kita kalau secara zahir sudah nggak bisa menjauhi itu secara zahir, karena ya kita penuh dengan haram, penuh dengan syubhat. Tapi minimal hati kita, laisa man ya'kulul haram wa huwa yabki kaman ya'kulu wa huwa yadhak. Bapak-bapak, para habaib yang saya muliakan, jadi ini zaman akhir ini adalah paling penting adalah ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim la yanju minha illa man ahyahullahu bil ilmi. Ilmi di sini paling penting adalah akidah. Akidah ma ahallahullah fahuwa halal, ma harramahullah fahuwa haram ila yaumiddin, atau sama sekali nggak ada perubahan hukum Allah, nggak ada perubahan. Andaikan istilah al-darurat tubihul mahdurat itu tidak berarti menjadi halal, hanya sekedar ibahatut tanawul ala qadri darurah, bukan menjadi barang itu menjadi halal asalnya haram jadi halal, nggak ada. Para hadirin hadirat, marilah kita walaupun di sini nggak ada hadirat ya, mungkin dari medsos atau apa mungkin ya. Walhasil saya ulangi lagi, ini zaman sudah akhir. Marilah kita perkuat akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita perkuat musyahadah kita kepada Allah bi barakati ahli musyahadah. Memang kita nggak bisa musyahadah seperti yang ada di dalam kitab-kitab, tetapi karena kita pernah melihat ahlul musyahadah, ahlul syuhud tadi, Habib Abu Bakar ini makomnya ada makom syuhud musyahadah. Ini adalah satu ghanimah, satu barokah, satu wasilah kita untuk bisa sedikit-sedikit musyahadah kepada Allah, khususnya di waktu sholat. Tapi bukan berarti setelah sholat kita bebas. Kita harus tetap terikat dengan hukum-hukum Allah. Kita tetap ibadah kepada Allah, bukan berarti ucul atau lepas dari ibadah. Inilah jebakan kita sekarang, seolah-olah kalau di masjid itu kita ibadah, kalau di luar masjid ini halal haram, haram nggak apa-apa. Naudzubillah min. Ini adalah jebakan fitnah yang besar. Kita dipertontonkan sabbu sahabat, sabbu ahlil bait, sabbul ulama. Ini kalau kita baca kitab-kitabnya ulama itu kufurun ya. Sabbul ulama saja kufurun, apalagi sabbu ahlil bait secara umum ini jelas kufur. Sabbu sahabah secara umum juga kufur. Marilah apalagi sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada
ada anggota DPR ya yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW tidak sempurna, na'udzubillah. Ini adalah warisan-warisan PKI yang kita harus menjauhi dan harus membencinya. Dan jangan sampai kita itu, keluarga kita, tangga kita besok memilihnya lagi, na'udzubillah min dzalik. Dan apa namanya, kita yakin keberkahan Habib Abu Bakar ini, saya ingat yaitu pada waktu ada gerakan PKI di Madiun, ini Habib Abu Bakar masih ada insya Allah, itu digagalkan oleh Allah. Itu saya pidato di pesantren, itu saya bilang itu berkahnya ada tentara-tentara Islam, tentara-tentara yang Islam yang lari dari Jawa Barat karena Jawa Barat dikuasai oleh sekutu. Mereka lari ke Jawa Tengah, ingkar atau protes terhadap masuknya Jawa Barat dalam dalam kekuasaan sekutu. Tapi alhamdulillah di sini adanya gerakan PKI muncul di Madiun, mereka menumpas PKI. Itu adalah tentara-tentara dari Jawa Barat. Kemudian saya tadi di waktu duduk, insya Allah itu juga di samping tentara Islam atau tentara nasionalis yang Islami, juga tentu doanya Habib Abu Bakar Al-Assegaf ini menyertai kita. Alhamdulillah gerakan PKI digagalkan dengan cepat oleh tentara Islam, tentara nasional yang Islami yang dari Jawa Barat. Juga ada datangnya sekutu di Surabaya. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari membuat resolusi jihad. Ini adalah semuanya saya yakin barokahnya doanya Habib Abu Bakar. Dan kita yakin juga istiqomahnya habaib dalam membaca ratib haddad. Membaca ratib haddad ini adalah merupakan anugerah dari Allah SWT. Karena di dalam ratib haddad ada amanna billah al khair wasyarr bimasyiatillah, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Ini Habib Abdullah menyebut wal khair wasyarr ini karena ngerot atau mengkanter kepada Zaidiyah, yang mana Zaidiyah itu akidahnya dalam urusan teologi sama dengan Mu'tazilah, mengatakan al khair minallah wasyarr la minallah tu minal ibad. Nah, kalau kita al khair wasyarr kulluhu minal bil qadari khairihi wasyarri, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita muktasibun asyar, al-ibad muktasibun asyar wa mas'ulun anan a'falihim as-sayyi'ah, akan tetapi itu terjadinya itu adalah nggak bisa kecuali dengan izin Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita menjadi ahli sunnah jamaah ini hal yang berat, karena harus iman bil qada qadar, tapi juga iman dengan muhasabah mas'uliyah amam Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan sabarnya ini kita akan mendapatkan subutul hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kekurangan dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.